belum punya uang untuk berangkat, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Bilang sama Allah, ya Allah, kalau ini memang panggilanmu, kalau memang saya ini tamumu, maka mudahkan saya. Kalau nggak bisa berangkat, gimana Ustadz? Nah, ini, kalau nggak bisa berangkat gimana? Ini saya waktu ngaji sama Ustadz Abah Taifur. Abah Taifur itu teman seperguruan atau satu pondok dengan Abi Yahya di pondoknya Sayyid Muhammad. Beliau mengatakan, bagi teman-teman yang tidak bisa umroh atau haji, walaupun sudah niat atau apa, tidak perlu berkesal hati, tidak perlu bersuudzon dan lain-lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah nggak bisa berangkat umroh. Jadi tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 1000-an sahabat ingin berumroh dari Madinah ke Mekah. Tapi di Hudaybiyah mereka dihadang oleh orang-orang kafir sehingga mereka rombongan tidak bisa umroh pada waktu itu. Sehingga beliau kembali ke Madinah di tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, beliau bisa tawaf, bisa umroh di Baitullah. Kemudian menikah dengan Sayyidah Maimunah di tahun itu. Jadi teman-teman yang belum bisa umroh apapun itu sebabnya, atau belum haji atau apa sebabnya, tidak usah khawatir. Sudah ada sanadnya, sudah ada hadis dari Rasulullah, sudah ada sunnahnya. Jadi antum beruntung karena antum alami. Nah, jadi insya Allah haji dan umroh akan sangat berkesan selama kita mau menjadi tamu yang baik, masih mau menjadi tamu yang nurut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Izin bertanya Ustadz, apakah ada yang menyebutkan apa yang kita alami di tanah suci merupakan balasan dari yang kita lakukan di dunia? Baik, jadi teman-teman, umroh dan haji itu adalah miniatur dari Yaumul Mahsyar. Jadi umroh dan haji itu adalah miniatur dari hari kiamat nanti. Jadi orang-orang akan ditampakkan amalnya, orang-orang akan ditampakkan perbuatannya, orang-orang akan diperlihatkan bahwa mereka bukan siapa-siapa, hanya seorang yang hanya membawa kain 2 lembar saja. Jadi tapi diingat-ingat Allah, man sataral muslimin satarallahu. Jadi siapa yang menutup aibnya seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi apa yang kita terima di perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Mekah dan Madinah, menurut saya itu adalah buah yang kita laksanakan selama kita berumroh dan berhaji. Ketika kita berhaji melakukan maksiat, maka di situ akan dibalaskan dari Allah. Karena Allah tidak ingin tanah sucinya dikotori oleh maksiat, maka Allah akan menampakkan balasan dengan segera. Tapi ketika di sana kita berbuat baik, dan Allah akan menampakkan untuk kebaikannya. Kenapa kok sampai di Mekah dan Madinah itu biasanya orang mengalami kejadian-kejadian yang menurut mereka itu aneh, ya karena pandangan mereka tersendiri dengan kehidupan mereka sebelumnya. Jadi makanya saya wanti-wanti teman-teman, ketika berhaji dan berumroh, jadilah tamu yang baik, jadilah tamu yang nurut, tidak banyak protes, tidak banyak melawan, dan nikmati saja. Karena ketika kita menikmati, ketika kita ikhlas, maka semuanya akan nikmat. Ketika kita menerima itu sebagai ini jamuan Allah, kita mendapatkan hotel yang mungkin agak jauh 1 kilo 2 kilo dari Masjidil Haram, maka kita menikmati, ya Allah terima kasih Engkau memberikan jalan yang jauh sehingga saya bisa berjalan mendapatkan pahala yang banyak. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, kita dapat hotel yang mungkin jarak 600 meter dari Haram, tapi bilang ya Allah haji umrohku nggak enak banget. Kenapa? Jauh dari Haram, padahal cuma 600 meter. Akhirnya orang mengatakan, oh itu karena kamu seperti ini. Jadi menurut saya, yang kita terima di Masjidil Haram, di Mekah dan Madinah itu adalah balasan kontan yang Allah berikan akan perilaku kita selama menjadi tamu Allah. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang miracle, sesuatu yang ajaib, maka siap-siap.
Disiapkan dari sekarang, dari niatnya ditata, ya Allah, aku akan menjadi tamumu, maka mudahkanlah saya, maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahannya. Masya Allah itu di luar nalar. Jadi yang saya rasakan keajaiban di luar nalar itu ketika haji terutamanya. Jadi haji itu haji kami itu 27 hari. Alhamdulillah hotelnya dekat di Retats di Zamzam Tower. Tetapi paket haji kami itu tidak pakai makan. Jadi makan selama 27 hari itu tidak tanggung sama travelnya. Kita cari sendiri. Kenapa? Karena biaya makan kalau ngambil dari Retats itu sampai 32 juta selama 27 hari. Kemudian travelnya berinisiatif, kita iuran sajalah. Nanti dipesankan nasi kotak dari luar. Akhirnya dihitung-hitung 27 hari itu satu orang harus bayar 8 juta untuk makan. Menurut saya 8 juta itu banyak untuk makan satu bulan. Maka saya izin ke travelnya, Pak, izin saya tidak ambil paket makan. Oh, nggak apa-apa, Ustaz Khalid. Kemudian saya dalam hati pikir, ya Allah, saya ini tamumu. Jauh-jauh dari Indonesia 9.000 km datang ke sini dari tamu, nggak mungkin kau biarkan aku lapar. Saya dalam hati seperti itu. Saya yakin sekali, seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan saya lapar. Alhamdulillah, selama saya di sana 27 hari, saya hitung, saya hanya beli makan itu 4 kali, teman-teman. 4 kali saja. Itu pun karena saya sudah agak bosan dengan menu-menu yang datang ke kamar saya. Tanpa mengeluh tentunya ya. Saya ingin mencoba menu yang lain, terpaksa saya mengeluarkan uang. Jadi saya tidak lebih 500.000 saya belanja di Saudi pada waktu itu. Ketika haji, kami juga tidak dapat menu makan. Ketika di tenda Arafah, pembimbing kami bilang, sediakan makan secukupnya, minum secukupnya karena kita nggak ada makan. Oh ya, nggak apa-apa. Saya pada waktu itu membawa minum, bawa buah dan permen beberapa lah untuk mengganjal perut. Tapi teman-teman, saya juga dalam hati, ya Allah, nggak mungkin jenengan itu Allah nggak mungkin ninggalin lah. Kita sudah sampai di Arafah dan Arafah itu puncaknya haji, nggak mungkin Allah akan meninggalkan kami kelaparan. Dan betul, saya Pak Yaitoha dan teman-teman lainnya ketika baru duduk di tenda, itu datang 2 kontainer besar yang berisi makanan, minuman, jus, kemudian keju dan lainnya, datang, diturunkan di tepi jalan, kemudian anak-anak muda yang di situ membawa barang-barang itu semua ditaruh di dalam tenda dan itu tepat di depan kami. Buah-buahan, kemudian jus, air, susu, itu jangan dipikirkan saya dapat 1 botol, bukan, saya dapat 1 dus. Sehingga nggak perlu kemana-mana. Itu dari pagi, kami datang dari subuh, dari pagi sampai siang, kita makan yang ada. Kemudian kita lapar. Enak ya kalau kita makan nasi sama kambing. Itu teman-teman, alhamdulillah jarak berapa lama, datanglah kontainer juga membawa makanan yang isinya nasi kebuli sama kambing. Dan itu terjadi betul-betul, saya merasakan, ya Allah, benar-benar ya, engkau nggak meninggalkan tamumu sedikit pun kelaparan. Jadi apakah yang terjadi di tanah haram itu buah dari menurut saya itu buah dari keikhlasan kita, buah dari kesabaran kita, buah dari keridhaan kita untuk menerima apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya mewanti-wanti jadilah tamu yang baik? Karena apapun yang kita dapatkan di sana, jika kita mengikhlaskannya, maka akan menjadi baik. Tapi jika kita menggerutu, kita gerundel dengan apapun, sebaik apapun fasilitas, sebaik apapun yang diberikan selama travel, akan kelihatan kurang di mata kita. Jadi teman-teman, nikmati. Saya pun sudah kangen lagi ke haram untuk menerima jamuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman mendapatkan keajaiban itu semuanya. Teman-teman akan bertawaf di Ka'bah Musyarrafah
Di situ Rasulullah, Said Hamzah dan para sahabat lainnya ketika datang dari luar rumah, sebelum masuk rumah mereka tawaf 7 kali, dan teman-teman akan melaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Betapa mulainya antum, betapa bahagianya jenengan semuanya, dan itu sangat berkesan, terutama yang baru pertama kali ini. Insya Allah ketika menatap Ka'bah pertama kali akan ada jeda waktu 10 menit. Teman-teman akan merasa bahwa dunia ini kosong. Indah sekali momen itu. Momen ketika kita memandang Ka'bah untuk pertama kali dalam seumur hidup, itu momen yang sangat-sangat bahagia, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata apapun. Dan selamat menikmati bagi teman-teman yang belum pernah berumroh. Insya Allah umroh kali ini Oktober nanti akan sangat nikmat, akan sangat spesial. Jadi ya, siap-siap menerima keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz. Jadi teman-teman nanti akan di Mekah dan Madinah itu terdapat makam Jannatul Ma'la dan Jannatul Baqi. Jannatul Ma'la ini adalah kuburan kuno, kuburan yang dulu diperuntukkan untuk keluarga Bani Hashim, keluarganya Rasulullah SAW. Di sana dari masjid mungkin sekitar hanya 3 kilo, cuma karena kita oleh kendaraan mutar agak jauh, tapi kalau jalan kaki dekat. Di sana akan ada makam Sayyidah Khadijah. Di sana juga ada makam Sayyid Qasim. Ada juga makam Abdullah bin Zubair. Ada makam Asma binti Abi Bakar. Kemudian juga ada makam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maki Al-Hasani. Ada makam Sayyid Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ juga ada makam Syekhona Maimun Zubair. Dan para masyayikh lainnya yang dikuburkan di Jannatul Ma'la. Kemudian di Madinah di samping masjid ada Jannatul Baqi. Kuburnya para syuhada. Di sana dikuburkan seluruh istri Rasulullah SAW kecuali Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah. Dan di situ juga terdapat makam dari sahabat mulia Utsman dan para sahabat lain. Dan yang lebih penting, di kompleks Masjid Nabawi ada makam yang sangat mulia, makam baginda Muhammad SAW, dan juga berdampingan makam sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka teman-teman niati berziarah pada beliau semuanya. Berziarah karena Rasulullah mengatakan sangat pelit sekali orang yang berumroh dan berhaji tanpa menziarahi. Jadi teman-teman akan berziarah dengan makam Rasulullah, maksudnya berziarah ke makam Rasulullah, dan itu adalah momen yang sangat spesial. Karena kita akan berjumpa mendekati sekitar 2-3 meter dari makam Rasulullah. Yang selama ini kita rindukan, yang selama ini kita cintai, yang selama ini kita ikuti petuah-petuah beliau, kita ikuti hadis beliau, maka kita akan menapak tilas itu semuanya. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menapak tilasi Rasulullah SAW. Bukan hanya ibadah teman-teman, bukan hanya ibadah, tapi lebih ke perjalanan spiritual yang Rasulullah SAW pernah jalankan. Karena teman-teman, umroh dan haji ini adalah ibadah badaniyah. Umroh dan haji ini tidak ada tuntunan bacaan khusus yang diwajibkan. Kita datang tawaf saja tanpa baca doa, kemudian sa'i tanpa baca doa, kemudian tahallul, itu sudah sah. Maka umrah harus diniati bahwa kita akan menjalani sesuatu yang pernah dijalani Rasulullah SAW. Kemudian di Madinah kita akan berziarah di makam beliau, dan saya minta lagi dijaga adabnya,
bahwa Rasulullah mungkin beliau mati, kita meninggal, tapi beliau sejatinya masih hidup dan beliau mengawasi kita dan beliau bisa datang ke mimpi kita seperti yang kita harapkan. Jadi lagi-lagi saya berharap teman-teman juga menjaga adabnya, menjaga kesabarannya, karena di Mekah dan Madinah kita akan diuji kesabarannya, dan semoga teman-teman bisa lulus di ujian ini, pulang menjadi umroh yang mabrurah. Dan saya minta apapun yang terjadi di sana selalu berhusnudzon, selalu berprasangka baik, karena setiap ucapan yang kita ucapkan di sana insya Allah akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kesel, kita nggak usah marah. Ketika kita lagi mendapatkan nikmat, berdoalah yang banyak. Dan doa yang terbaik yang kita panjatkan ketika kita berumroh di Masjid Haram adalah Allahumma inni as'aluka ridhak. Ya Allah, saya mengharapkan ridhamu ya Rabb. Saya mengharapkan ridhamu. Saya mengharapkan ridhamu. Kemudian saya mengharapkan ampunanmu ya Rabb. Itu saja yang menurut saya itu sangat penting. Karena kita mungkin terbuai, ya Allah, saya ingin usaha saya maju, ya Allah, saya ingin ini. Kita lupa bahwa kita di sana ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah ridha, jika Allah sudah mengampuni dosa kita, maka semua akan dimudahkan. Boleh nggak diniati kita umroh Ustaz untuk melancarkan rezeki? Boleh, nggak masalah. Karena Rasul sudah menjanjikan bahwa obatnya antara umroh dan umroh adalah umroh dan haji. Salah satu fadilahnya adalah menjadi obat anti miskin, anti kekurangan. Tapi yang lebih detail daripada itu adalah umroh dan haji adalah sarana kita semakin dekat dengan Allah SWT dan sarana kita untuk menjadi orang yang diridhai Allah SWT. Jika Allah sudah ridho, apalah arti dunia, apalah arti kecantikan, apalah arti omset yang bermiliaran. Karena dari ridho dapat Allah SWT. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah ibadah, dan perbanyaklah minta ridho dan maghfirah dari Allah SWT. Kalau perlu diperhatikan, ketika kita tawaf, itu di 3 putaran pertama kita agak berlari-lari kecil, itu kita perbanyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ketika di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, kita disarankan untuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika saya haji kemarin, saya fokus di 3 putaran pertama, saya hanya bertasbih pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segitu terus sampai di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, saya berdoa seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi di perputaran ke-4, 5, 6 sampai ke-7, saya fokus ke minta ampun dan dapat ridho. Itu saja. Dan mungkin di perputaran terakhir yang ke-7 ada permintaan-permintaan yang dititipkan oleh teman-teman. Itu saya bacakan di tawaf terakhir. Jadi teman-teman dimanfaatkan sebesar-besarnya. Dan pulang kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah mendapatkan ridho, semuanya masalah, semua masalah yang kita alami tidak akan pernah ada artinya karena sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah permintaannya orang-orang yang diberi hidayah. Semoga teman-teman fokus ke ridhonya Allah dan maghfirahnya Allah. Apapun yang kita jalani, bisnis yang mungkin kurang lancar, nanti akan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya wanti-wanti lagi, apapun yang terjadi, jangan sampai terucap dari mulut kita sesuatu yang kurang baik. Ya, sabari saja, karena semua ada ujian. Kita akan jadi tamunya Allah, manfaatkan sebaik-baik mungkin, nikmati jamuannya Allah, tidak terlalu banyak protes. Jika ada yang mengganjal di hati, tanyakan baik-baik, tidak perlu dengan emosi, tidak perlu dengan menulis yang tidak baik, karena Allah senang sekali jika nikmatnya ditampakkan. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits di surat At-Duha.
dengan nikmat Allah, maka ceritakanlah nikmatnya Allah. Maka ceritakanlah yang nikmat-nikmat Allah saja. Yang mungkin nggak baik, ya itu disimpan saja. Ustadz, ada nggak pengalaman yang kurang baik ketika haji? Ya ada, tapi saya anggap itu bukan suatu yang jelek. Itu adalah sarana Allah untuk menguji saya. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya, saya kehilangan sendal 2 kali di sana. Ketika saya sholat di Masjidil Haram, sendal saya tinggal di belakang, ketika balik hilang. Saya jalan pulang itu jalan kaki nggak pakai sendal. Apakah Ustadz nggak terlintas yang jelek? Saya nggak. Alhamdulillah sendal saya ditinggal sama Allah di Masjidil Haram. Sendal saya aja ketinggalan, apalagi hati saya. Gitu berarti. Kemudian yang kedua hilang lagi. Alhamdulillah sendal saya hilang, ketinggalan di Masjidil Haram. Ya Allah, ini mungkin pertanda bahwa saya akan sering kembali ke situ. Jadi dinikmati saja semua yang kita alami di situ. Jangan pernah berpikir bahwa Allah benci sama kita, tapi berpikirlah Allah sangat mencintai kita. Allah sangat memudahkan kita. Dan insya Allah umroh kita akan sangat mudah, umroh kita akan sangat nikmat jika kita mau menikmati, mau merasakan semua yang Allah berikan kepada kita. Itu insya Allah. Saya kalau bicara masalah umroh sama haji itu nikmat sekali, karena dari ketiga kali saya berkunjung ke Baitullah itu semuanya penuh dengan cerita unik, semua penuh dengan keajaiban dari Allah. Maka saya berharap untuk bisa kembali lagi untuk berumroh, agar apa? Agar bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering masuk masjid itu melalui pintu apa? Nabi Muhammad SAW sering masuk Masjid Haram melalui pintu apa? Ayo kira-kira. Rasulullah itu sering masuk ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram melalui Babus Salam, yang itu lurus dengan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, Masya Allah betul nih, Pak Sony, Babus Salam. Gimana saya? Iya. Kemudian saya mau tanya lagi. Saya dapat info sekarang untuk Ka'bah tidak ada barriernya, tidak ada penghalangnya, teman-teman bisa untuk menyentuh Ka'bah. Tapi wanti-wanti saya, teman-teman yang masih berihram, supaya tidak menyentuh Ka'bah karena itu wangi sekali dan teman-teman bisa kena dam nanti. Jadi ketika berumroh sebisa mungkin tawafnya agak jauh sedikit dari Ka'bah supaya tidak terkena parfumnya. Beruntung sekali ketika saya haji masih ada barriernya, masih ada penutupnya, dan insya Allah teman-teman sudah bisa bisa nyentuh Ka'bah langsung. Kalau nyentuh Ka'bah ketika sedang ihram, bayar jamnya berapa, Ustadz? Gimana kalau tidak tahu hukumnya? Nah ini. Kalau memakai wangi-wangian itu setahu saya damnya adalah memberi makan 1 mud. Jadi memakai wangi-wangian itu kita diwajibkan untuk memberi makan atau bersedekah kepada ahli Mekah sebanyak 1 mud. 1 mud mungkin sekitar 2,5 kilo ya makanan pokok sana. Jadi nanti bisa beli kurma sebesar 2,5 kilogram, kita berikan ke warga kita tuh nggak masalah. Tapi hati-hati karena ihram sebisa mungkin kita nggak melanggar apapun.
Dan insya Allah nanti setelah selesai tahallul bisa sepuas-puasnya untuk memegang Ka'bah, berdoa di Ka'bah, dan mungkin untuk menyentuh Ka'bah dan mencium Ka'bah itu sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah pernah mencium dan mengusap Ka'bah. Tapi jika crowded dan sangat dan sangat tidak memungkinkan, tidak masalah kita tidak menciumnya. Jadi tidak perlu afdholiyah itu penting, teman-teman. Afdholiyah itu penting, tetapi tidak mendapatkan itu tidak masalah, karena semuanya kita dapat yang laksanakan itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Saya takutnya karena teman-teman mengejar afdholiyahnya supaya lebih afdol, maka mengorbankan orang lain, mengorbankan jamaah lain, sehingga itu merugikan. Menurut saya jika itu tidak perlu, tidak masalah, selama tidak membatalkan ibadah kita. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah tips atau amalan bagi yang pengen haji dan harus ngantri? Tidak harus ngantri. Saya punya trik untuk nggak ingin ngantri. Antum harus ada keinginan kuat untuk haji, dan keinginan itu bukan hanya untuk beribadah, itu saja. Jadi yang saya maknai dari kemarin itu adalah hadiah dari Allah. Mungkin karena saya sekitar 2 tahun ini fokus untuk belajar tarikh, dan setiap selesai bab, selesai membaca kajian, saya selalu terbesit dalam hati ini, ya Allah, izinkanlah saya untuk menapak tilasi apa yang ada di atas. Dan mungkin itu dikabulkan Allah karena saya selalu minta. Apakah haji itu gampang? Apakah haji sulit? Jadi haji gampang dan sulit tergantung jamuan dari Allah SWT. Tapi tidak bisa disimpulkan ketidakberangkatan haji kita, ketidakberangkatan umroh kita karena Allah tidak suka, bukan. Karena itu normal. Karena Rasulullah pun pernah umrohnya nggak bisa umroh karena ya, apakah Allah nggak suka sama Rasulullah? Juga nggak mungkin. Tapi karena Allah punya niatan, Allah punya sesuatu yang lebih indah daripada itu. Jadi teman-teman dari sekarang diniati, ya Allah, ingin haji untuk ini. Aku haji untuk ini, insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya benar-benar teman-teman tidak nyangka untuk bisa berhaji tahun ini, karena memang saya fokus sama Pak Yai di pondok, dan Pak Yai bilang, man khotimah khudimah. Siapa yang berkhidmah untuk umat, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kita. Kan Allah pernah bilang ke dunia, ya dunia, berkhidmahlah kamu kepada orang yang berkhidmah kepada. Jadi kalau antum ingin haji tepat waktu, haji secepatnya, maka antum harus punya khidmah, antum harus punya pengabdian ke Allah dalam bentuk pengabdian ke masyarakat. Dan itu menurut saya yang mempercepat kita mendapatkan percepatan rezeki dan lainnya adalah berkhidmah untuk masyarakat dan berkhidmah untuk umat, apapun itu bentuknya. Mungkin yang punya keilmuan menjadi seorang ustadz, mungkin yang punya rezeki, keluasan rezeki finansial bisa menjadi support ustadznya, ya. Mungkin yang punya keluasan waktu bisa membantu dari segi waktu, dan mungkin yang punya kelebihan yang lain itu disumbang. Ya, mungkin kalau gimana Ustaz, kalau ada orang yang punya kelebihan rezeki banyak menjadi membuat pondok, ya nggak masalah, bagus juga. Cuma harus di garis bawahi, jangan sampai kita yang punya uang banyak mendirikan pondok, kemudian kita mendikte ustadz. Karena derajat ilmu dan derajat harta jauh lebih tinggi ilmu. Jangan sampai karena kita memiliki uang, kita bisa mendirikan pondok, kita bisa mendikte seorang ustadz atau seorang kiai yang notabene diberikan.
Jika kita ikhlas mendirikan pondok, dirikanlah pondok, biarlah Pak Kiai itu yang mengaturnya. Yang soal itu jauh-jauh lebih dekat. Kita punya rezeki, kita berkhidmah untuk masyarakat. Kita kita memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Insya Allah itulah yang bisa memberikan kita kemudian di rezeki layan, Pak. Jadi saya secara finansial belum mampu untuk haji tahun ini, tapi saya ingin sekali haji atau umroh untuk menapak tilasi yang Allah SWT pernah berikan pada Nabi-Nya. Insya Allah, alhamdulillah kemarin haji yang saya baca dan saya telaah, alhamdulillah saya bisa Islam memvisualisasikan di sana. Yaitu benar-benar Masya Allah, dengan Pak Yetoha pun kita Masya Allah, betapa perjuangannya Rasulullah untuk mengingatkan orang Arab. Dulu Rasulullah di sini ketika beliau lagi rukuk dan sujud ditimpuk dengan jeroan unta oleh Abu Jahal, dihina-hina. Di sini ketika dulu Rasulullah ketika mau sholat dengan Abu Bakar, datang istri dari Abu Lahab ingin memukul beliau, tapi beliau nggak bisa, tapi istri Abu Lahab tidak bisa melihat. Dan itu tampak jelas di sana visualisasinya. Maka apa tipnya ya? Tipnya seperti itu. Niat yang alasan yang kuat untuk bisa berangkat haji dan harus punya khidmah ke masyarakat dan apapun. Dan khidmah yang terbaik adalah teman-teman adalah khidmah ilmu. Kalau teman-teman punya ilmu apa saja diberikan. Di SBC ini kita diberikan fasilitas dengan adanya KPP, maka berjuanglah yang maksimal di KPP. Itu adalah sedekah dan zakat ilmu kita. Dan insya Allah zakat ilmu dan sedekah ilmu jauh-jauh lebih mulia. Teman-teman pernah dengar ya? Kalau kita bersedekah 1, ganjarannya kan 10 sampai 700 kali lipat. Betul nggak? Sedekah nih 1000. Nanti dapatnya berapa? Sedekah 1000, dapatnya nanti 700.000 sampai itu dibuat hitung-hitungan sama Allah. Aku kalau nanti sedekahnya 10.000 nih dapatnya sekian. Loh, nanti aku kalau sholat duha dapatnya sekian. Jadi ibadah dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia. Tapi pernah lihat nggak? Orang yang bersedekah ilmu ganjarannya sekian. Ada nggak Quran atau hadis yang mengatakan orang yang bersedekah 1 huruf ilmu akan diganjar sekian? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena harta dunia itu bisa dihitung. Tetapi ilmu itu tidak bisa dihitung. Balasannya tidak bisa diketahui orang. Maka tidak ada informasi berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari mengajar. Jadi beruntunglah teman-teman yang jadi guru, karena antum menginfakkan sesuatu yang sangat bernilai, menginfakkan sesuatu yang sangat tidak ternilai jumlahnya. Jadi ketika kita punya ilmu apapun, sharing, itulah jariah kita. Insya Allah semakin kita memberi ilmu, semakin bertambah ilmu kita, akan semakin Allah memberikan ilmu kita di jalan yang tidak kita ketahui. Warzuqhum min ladunna ilman. Dan Allah akan memberikan ilmu laduni. Ilmu laduni dari kata miladun wa ilma. Allah akan memberikan kita ilmu yang tidak kita nyana-nyana. Maka teman-teman ayo tetap berkhidmah, tetap untuk mengabdi untuk masyarakat, dan insya Allah in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu dan mengkokohkan kedudukanmu. Bismillah, ayo teman-teman. Setelah ini kita semangat khidmah. Mas Ahid yang punya teras dakwah jalan terus. Teman-teman yang punya bimbingan sini jalan terus. Teman-teman punya menti jalan terus. Teman-teman punya kajian jalan terus. Itulah infak kita. Infak uang ada balasannya 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Tapi infak ilmu tidak akan ada bandingan. Karena ilmu lah Allah meningkatkan derajat
yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka ayo bersedekah ilmu, dan itu insya Allah banyak manfaat.